A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, senang rasanya hati saya berjumpa kembali dengan sahabat-sahabatku, saudaraku yang setia mengikuti renungan kehidupan. Nah, pada pagi hari ini saya akan mengajak sahabat-sahabatku, saudaraku untuk memikirkan, merenungkan, yaitu pengikut Dajjal bersorban. Pengikut Dajjal bersorban. Nah, pada akhir-akhir zaman ini banyak yang mengaku cucu Nabi. Mengaku cucu Nabi. Tapi apa yang dia sampaikan, apa yang dia dakwahkan membelok daripada ajaran Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ikut Al-Quran, tidak ikut Habib, sesat. Nah, ikut Al-Quran tapi tidak ikut Habib, itu sesat. Sementara kita mengetahui bahwa Al-Quran adalah himpunan, kumpulan dari firman-firman Allah yang disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ikut daripada Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dalam kehidupan ini sampai datangnya kematian adalah Al-Quran. Berarti kita ikut kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ikut orang yang mengaku-ngaku Habib. Nah, sudah jelas kita tidak boleh taklil buta. Taklil itu apa? Membutakan mata, memekakkan telinga, hanya ikut kepada satu golongan atau hanya ikut kepada perkataan satu orang. Inilah taklil. Tanpa mau melakukan perenungan, memikirkan perkataan ulama-ulama yang lain, ustadz-ustadz yang lain. Nah, itulah yang disebut taklid buta. Jadi, perkataan Habib ini sudah membelokkan, sudah menyesatkan umat Islam yang ada di Indonesia ini. Mana mungkin kalau kita ikut Al-Quran, tak ikut Habib, kita jadi sesat. Sementara kita ketahui bersama bahwa dengan mengikuti Al-Quran itu artinya kita mengikuti Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Bertuhan hanya kepada Allah. Tuhan yang lain tidak menyembah dengan cara sholat, hanya kepada Allah. Nah, ini harus hati-hati sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Yang kedua, umroh ke Tarim. Umroh ke Tarim. Mengajak umat Islam yang ada di Indonesia ini untuk umroh ke Tarim. Ini penyesatan umat Islam yang ada di sini. Yang ada di negara kita ini, di Indonesia ini. Kita pikirkan dengan pikiran yang jernih. Haji dan umroh dicontohkan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW ke Baitullah, ke Ka'bah, ke Mekah, ke kota Mekah, bukan ke kota Tarim. Kan itu yang dicontohkan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi selama hidupnya umroh 4 kali ke Baitullah, ke Mekah, ke Ka'bah, di kota Mekah, bukan ke kota Tarim. Itu penyesatan umat yang beragama Islam yang mengajak cucu yang mengaku cucu Nabi.
Nabi mencontohkan umroh itu ke Baitullah, ke Ka'bah, ke kota Mekah, bukan ke kota Tarim. Yang ketiga, Al-Quran dan ulama mengawal Habib. Nah, kita yang awam ini, yang bodoh ini, mengetahui ulama menyampaikan firman-firman Allah yang ada di Al-Quran, menyampaikan hadis Nabi kita, perkataan Nabi kita, yang menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Bukan mengawal Habib. Jadi saya teringat kepada salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa nanti di suatu masa Dajjal itu akan keluar dan mengatakan sorga dan neraka. Kalau yang dikatakan Dajjal itu sorga, itu sebenar-benarnya adalah neraka. Kalau dikatakan Dajjal itu neraka, itulah sebenar-benarnya sorga. Jadi Habib sekarang membawa kaplingan sorga dan neraka. Jadi saya mengambil kesimpulan secara pribadi, Habib-Habib ini adalah pengikut Dajjal yang bersorban. Kenapa? Karena mereka membelokkan daripada ajaran Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hati-hati, apalagi muhibin itu yang saya herankan. Setingkat Buya Yahya, setingkat Ustadz Somad, yang keilmuannya jauh dari di atas saya, dan saya yang bodoh ini, mereka memuliakan Habib dengan sangat keterlaluan, bahkan menyalami mereka, mencium mereka sampai ke baju-bajunya. Untuk memperoleh apa melakukan seperti itu? Merendahkan diri serendah-rendahnya, seolah-olah ilmu pribumi rendah dibandingkan ilmu para habib, sehingga baju-bajunya pun dicium, menunduk-nunduk. Padahal kita sudah diajari oleh ulama-ulama terdahulu, cukup kita menyalam mereka, menundukkan badan sedikit, tanpa harus menundukkan badan itu terlalu keterlaluan, mencium itu sampai keterlaluan itu. Maksudnya apa? Ngalap berkah, masuk surga dengan mencium-cium seperti itu, dan mencontohkan pengikut-pengikutmu, mencontohkan pengikutmu untuk mencium-cium baju-baju Habib, memuliakan mereka secara berlebih-lebihan. Pada mereka sejelas-jelasnya, senyata-nyatanya mengajak umat Islam yang ada di Indonesia ini untuk sesat, membelokkan daripada ajaran Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang saya uraikan tadi, mengajak umroh ke kota Tarim, ikut Al-Quran, tidak ikut Habib, sesat. Al-Quran dan ulama mengawal Habib, itu ajaran sesat dan menyesatkan. Kita yang awam ini aja tahu kok bahwa apa yang mereka sampaikan itu tidak benar. Menikahi Sarifah, berzina, hukum yang mana mereka pakai? Hukum apa, dalil apa yang mereka pakai? Hanya cerita-cerita tanpa satu dalil pun yang mendukung mereka. Jadi disinilah Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Sekali lagi saya ulangi, untuk membaca Al-Quran, untuk memikirkan apa yang dibaca, untuk merenungkan apa yang dibaca, untuk menghayati apa yang dibaca, yaitu Al-Quran, supaya jangan sesat. Banyak sekarang ini para penceramah yang ingin mengajak umat Islam ini tersesat. Banyak. Contohnya sudah meninggal, tak usah kita sebut. Dia sudah menjumpai dari hak itu. Dia sudah menjumpai apa yang dia katakan benar atau salah. Mama Gufron, Eong Wildo,
ada kiai apa itu, lupa saya namanya itu, yang mencampur adukkan ajaran-ajaran itu, seolah-olah dia berselimut dengan agama Islam. Saya heran kita masa-masa akhir-akhir zaman ini, hafalan Al-Quran dan hadis, hafal Al-Quran dan hadis, tapi paham tidak. Paham itu tidak ada. Paham akan dinnya Allah. Satulah saya contoh saya sebutkan. Jangankan cucu Nabi, Qarun, seperti video saya sebelumnya, adalah saudara sepupu Nabi Musa, keturunan Nabi Ayub. Tapi karena perkataan dan perbuatannya menyebabkan dia terlaknat, dimurkai Allah, sehingga Allah benamkan dia ke dalam perut bumi. Ke dalam bumi ini Allah benamkan Qarun, istri, anak, pengikut-pengikutnya semua bersama harta-hartanya Allah benamkan ke dalam bumi. Apakah itu tidak cukup sebagai bahan pelajaran bagi kita? Apalagi hanya sekedar yang mengaku cucu Nabi. Yang disuruh tes DNA, mereka takut. Sebenarnya mereka bukan takut tes DNA, tapi mereka takut bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Ini yang mereka takutkan. Sehingga hilanglah kemuliaan. Sehingga hilanglah pundi-pundi daripada sumber uang-uang mereka. Sehingga hilanglah pelayanan-pelayanan gratis dari pribumi. Bukankah itu yang mereka cari selama ini? Untuk mencari kesenangan dunia. Bahkan bukan hanya mencari keuntungan daripada pengikutnya yang beragama Islam, yaitu uang yang hidup, dari yang hidup, pengikut-pengikut yang hidup itu. Nah, bahkan dari yang mati pun mereka mengambil keuntungan. Itu makam-makam palsu itu. Jadi bukan saja mereka membelokkan ajaran Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, tapi mereka juga membelokkan sejarah bangsa Indonesia. Mikir, Moi, bagaimana? Apakah saudara merasa berada di zona zaman, zona nyaman yang saudara rasakan, sehingga tidak ingin turun tangan dengan hal-hal seperti ini? Apakah sudah begitu lemahnya keimanan orang-orang yang duduk di Majelis Ulama Indonesia? Sementara saudara dikasih amanah untuk mengawal, menjaga kemurnian daripada ajaran Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. MUI diberikan kewenangan untuk memberikan fatwa sesaat atau tidak. Tapi kenyataannya, saya bingung. Saya diajarkan oleh orang tua kita, orang tua saya, untuk ikut Majelis Ulama Indonesia. Tapi di akhir zaman ini, kenyataannya jauh panggangan dari api. Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Karena kesesatan itu bukan hanya adanya kesempatan, tapi karena adanya niat dari para pelakunya untuk mengajak umat Islam ini menjadi sesat, menjauhi daripada ajaran Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Andai kata ada sahabat-sahabatku yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, marilah kita bersama-sama mendoakan mereka. Semoga Allah mengangkat penyakit mereka, memulihkan kesehatan mereka, beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.